Saudara untuk sama-sama kita berdiri, kita mau sama-sama bersuka cita memuji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita mau sama-sama bersorak-sorai, berkinar hati memuji nama Tuhan. Amin. Semoga hal yang tidak pernah ada dalam hidupku dan di dalam hidupku. Amin. Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Paskah buat Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Kami dari grup vokal Belar Voices akan mempersembahkan sebuah pujian dan kami mengajak Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan kami. Kiranya pujian ini boleh menjadi momentum bagi kita merenungkan makna kematiannya dan kebangkitannya bagi kita semua, dan kiranya pujian ini boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku.
Oleh kuasa darah-Mu, kami bukan hanya dipulihkan Bapa, bukan hanya pengampunan dosa yang kami terima, tapi kami menerima perubahan hidup serupa dengan Kristus. Biarlah suara-Mu diperdengarkan pada siang hari ini. Kami duduk tenang, jiwa kami teduh. Ampuni salah dan dosa kami kembali Bapa, agar kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Elohim Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada pengurus PD MNC Center yang sudah memberikan kesempatan buat kami untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Oh, luar biasa. Jauh-jauh dari Singapura. Iya, pasti long time no see, Pak. Oh, sekarang di Tangerang. That's good. Ya, lama nggak ketemu. Pengurus lama tapi wajahnya baru. Awet muda. Haleluya. Baik, saya mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu. Kita bertemu setelah menyambut Paskah kemarin ya. Dan terima kasih buat pujian dari pengurus. Sorry, apa namanya? Pilar Voices. Jadi ada momen tertentu nanti Pilar Voices akan tampil ya. Luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan, buat teman-teman kita dari Pilar Voices. Pilar Voices ini terbentuk dari para pendoa Bapak Ibu yang dilakukan setiap hari Senin. Mereka lah yang eksis setiap hari Senin ada. Yang ada di tempat ini. Mereka lah yang eksis ada. Ada beberapa orang tapi kayaknya belum hadir. Dan kami mengharapkan Bapak Ibu juga bisa hadir di dalam doa bersama dengan pengurus dan karyawan dari MNC Center di tempat ini. Setiap hari Senin jam 18. Baik, tanpa berlama-lama izinkan saya untuk membacakan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Saya rindu kita membaca dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Izinkan saya membacakan ayat ini untuk Bapak Ibu. Persiapkan hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan daripada Yohanes 21 ini masuk di dalam perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kalau saya boleh flashback sebelumnya, kisah dari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias ini adalah pengulangan peristiwa yang sebelumnya dilakukan ketika Yesus pertama kali bertemu dengan murid-muridnya. Kalau kita bisa lihat di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 11, lalu ada di Markus, Matius ya, semua menceritakan bagaimana saat itu Simon Petrus dengan beberapa murid lainnya sedang menangkap ikan dan tidak mendapatkan ikannya, betul ya? Dia nggak dapat, bahkan sampai siang hari pun tidak ada ikan. Ketika awal pertemuan, kalau saya bilang itu awal jatuh cintanya mereka dengan Tuhan Yesus ya,
Ketika murid-murid Tuhan Yesus ini pertama kali bersentuhan dengan Tuhan Yesus melalui ikan dan kondisi yang ada di pantai itu. Persis peristiwanya seperti yang terjadi di Yohanes 21 ini. Diulang lagi. Ketika mereka belum dapat ikan, Yesus mengatakan, "Ketengahlah, lempar lagi jalamu," dan akhirnya mendapatkannya. Begitu banyak ikan itu sampai robek jalannya. Lalu di akhir semua itu, mereka tahu bahwa mereka bertemu dengan guru. Ya, di awal itu Simon Petrus mengatakan, "Guru, aku gak layak mendapatkan kebaikan ini." Tapi Yesus mengatakan, "Jadilah engkau penjala manusia." Peristiwa ini diulang lagi Bapak Ibu. Diulang lagi di pertemuan ketiga. Penampakan Yesus ketika sudah bangkit kepada murid-murid itu 3 kali. Nah, inilah yang ketiga, penutup pertemuan dengan murid-muridnya. Closingnya sama ketika bertemu dengan muridnya. Dia melakukan demonstrasi pelemparan jala ke tengah ketika murid-muridnya tidak mendapatkan ikan. Diulang di sini. Tapi di dalam penampakan Tuhan Yesus di Danau Tiberias ini, penampakan yang ketiga ini setelah Yesus bangkit, yang menjadi fokusnya bukan lagi murid-muridnya. Tapi ada satu pribadi yang kita baca tadi. Kalau di awal semua muridnya dikatakan, "Jadilah kalian penjala manusia." Amin. Tapi di penampakan Yesus yang ketiga kali ini, Yesus tidak mengatakan untuk menjadi penjala ikan lagi. Tetapi Yohanes, murid yang dikasih Yesus itu, ingat dan hafal ini cara kerjanya Yesus. Makanya dia segera turun dari kapal dengan waktu itu telanjang baju ya, lalu segera pakai baju dia lari lompat ke air, ke danau dan menghampiri Yesus. Karena dia hafal ini pernah terjadi. Peristiwa penampakan yang ketiga hanya seperti itu. Tetapi selanjutnya Yesus menemui satu sosok pribadi yang menjadi fokus pada pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu Simon Petrus. Dia mendapatkan 3 kali pertanyaan, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" 3 kali. 2 kali dia bilang, "Peliharalah domba-dombaku." Yang 1 kali dikatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ada message ilahi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam peristiwa ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kilas balik siapa itu Petrus, saya pikir dia nggak sendiri atau satu-satunya murid yang melukai hati Tuhan, betul ya? Ada 2 murid ya, yang satu mengkhianati, yang satu menyangkali. Dan Petrus yang menyangkali, Yudas yang mengkhianati. Apapun kesalahan mereka, dua-duanya melukai hati Tuhan. Tetapi kalau kita melihat respon ketika Simon Petrus menyangkal di depan seorang perempuan, hamba perempuan, "Kamu kan teman-temannya yang Yesus yang disalibkan itu kan, yang dihukum itu." "Oh enggak, bukan," gitu ya. Lalu kemudian yang kedua kali dia menyangkal di depan orang banyak, "Enggak, saya bukan bagian dari orang itu." Dan yang ketiga kali dia menyangkal di depan keluarga dari salah seorang perwira penjaga ahli imam Taurat yang telinganya dipotong. Yang ketiga itu keluarganya itu yang tegur dia. Keluarga di perwira yang telinganya dipotong gitu. "Kamu yang saya ketemu kamu dengan dia," gitu. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, Simon Petrus menolaknya. "Tidak, saya tidak pernah kenal, tidak pernah bersama dengan dia." Kita bisa melihat dalam pembicaraan firman Tuhan sesudah itu apa yang terjadi. Ayam berbunyi 3 kali, persis seperti yang disampaikan Yesus ketika Simon Petrus mengatakan dia mencintai Tuhan lebih dari apapun, bahkan dia rela untuk dipenjara.
buat Tuhan. Tapi Yesus membalikkan kalimatnya, engkau akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Respon dari Simon Petrus ketika melihat kejadian yang sudah dia alami, yang dia lakukan, dan dia mendengar ayam berkokok, pedihlah hatinya. Saya bisa membayangkan perasaan dia yang merasa mengkhianati orang yang diidolakan, dipuja, bahkan dia berani mati untuk orang itu. Terus tiba-tiba dalam sekejap dia merasa mengkhianatinya. Kita bisa membayangkan pasti ada goresan di hatinya karena telah melukai orang yang dia cintai. Respon dari Petrus ini, dia tetap tinggal bersama dengan para murid. Tidak diceritakan setelah itu memang, tetapi ketika Yesus bangkit, Simon Petrus ada bersama dengan mereka. Amin. Dia ada. Mana katanya. Dia lari. Oh benar, Yesus telah bangkit, kuburnya kosong. Menandakan bahwa Yesus memberikan kesempatan kepada Yohanes untuk bisa mendapatkan posisi yang sebenarnya sudah ada di tempatnya. Ketika Simon Petrus merasa luka hatinya, merasa dia menjadi orang yang paling, mungkin dia merasa orang yang paling menjijikan hari itu, orang yang paling jelek banget di mata Tuhan dan rasanya sudah nggak ada harganya. Tetapi keputusan dari seorang Simon Petrus adalah dia tidak meninggalkan persekutuannya dengan orang-orang yang mencintai Tuhan juga. Amin. Ketika kita mendapatkan kondisi yang gak enak, yang pahit, atau mungkin dipermalukan dalam satu komunitas, rasanya ingin pergi aja dari komunitas itu. Rasanya nggak mau gabung lagi atau mencari komunitas yang lain. Atau bahkan kecewa dengan komunitas yang kita anggap benar, ternyata komunitas itu melukai kita, lalu kita mengambil keputusan, udahlah saya cari komunitas yang lain. Yang mengerikan adalah lari ke bar, minuman, dan lain sebagainya. Kelar. Tapi Simon Petrus mengajarkan kepada kita, ketika dia jatuh di dalam penyangkalannya terhadap Yesus, dia tidak lari dari komunitasnya. Dia tetap ada di situ. Dia tetap memilih komunitas yang sehat di mata Tuhan. Dia tinggal di sana. Sehingga dia mendapatkan kesempatan yang kedua. Amin. Dia mendapat kesempatan yang kedua, Bapak Ibu. Kesempatan kedua inilah yang membuat dia mau menjadi martir, dan dia telah menjadi martir. Kesempatan kedua ini mengubah cintanya yang mungkin saat itu emosi, yang begitu meluap-luap karena bertemu dengan satu pribadi yang dianggap akan menjadi raja Israel. Tetapi ketika dia mengetahui kebenaran yang hakiki bahwa Yesus akan datang itu sebagai raja di kekekalan, di langit baru dan bumi baru, dia berubah mindsetnya. Mati pun ini benar-benar saya mau. Pengenalan atau perubahan mengenal Kristus itu penting, Bapak Ibu. Meskipun kita saat ini sudah menjadi orang Kristen dari kecil, 3,5 tahun Simon Petrus bersama dengan Yesus, dia belum menemukan siapa itu Yesus. Belum. Tetapi di dalam kebangkitannya, dia menemukan kebenaran hakiki, maka dia punya cinta yang sejati. Nyawa pun kuberikan padamu. Dan terjadi. Beda dengan Yudas. Yudas punya kesempatan seperti Petrus. Saya kalau baca Alkitab, Yudas, kenapa nggak lari ke murid-murid itu? Kalaupun kamu harus dibabak belurkan oleh murid-murid itu, tapi kamu lari di tempat yang benar. Kenapa harus lari di tempat yang salah? Ketika kita jatuh, kenapa harus lari ke tempat yang salah? Kenapa nggak ke tempat yang benar? Tidak ada tempat yang lebih benar. Tidak ada tempat di mana kita
kita bisa merubah segala kehidupan kita atau merubah kesalahan kita yang sudah kita lakukan kecuali di rumah Tuhan, di mana ada orang-orang benar di sana. Gak ada tempat yang lain, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Yudas, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-18, di mana Thomas menggantikan posisi Yudas. Dikatakan bahwa Yudas itu mati terlungkup di tanah, dengan isi perut yang keluar. Bunuh diri kah? Apapun itu, tetapi dalam kematian tidak ada satu orang pun yang tahu. Dia sendiri temukan terlungkup. Dia memilih jalan yang bukan jalannya Tuhan. Dia gak lari ke rumahnya Tuhan, di tempat di mana rumah itu merupakan bengkel rohaninya dia. Mari kita kenali Tuhan. Mari kita kenali rumah Tuhan. Mari kita kenali orang-orang benar yang ada di sekeliling kita, yang bisa membackup kesalahan kita itu dengan bukan menutupinya, tetapi membuat kita tidak terlena dalam kesalahan itu dan berani bangkit, dan berani untuk dikoreksi dan dibenarkan, dan berani untuk tampil berbeda. Yudas tidak memilih itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus bukan hanya pengampunan dosa. No, tidak berhenti di situ. Kebangkitan Yesus nggak hanya berhenti kepada perubahan, pembaharuan budi dan sikap hidup kita, atau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saya menjadi pribadi baru, menjadi ciptaan baru. Tidak di situ saja. Mengenal kebangkitan Yesus adalah memikirkan keselamatan orang lain. Menjala manusia itu bukan panggilan cuma 12 murid, Bapak Ibu. Panggilan menggembalakan domba, memelihara domba-dombanya Kristus, seperti disampaikan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus di ayat yang kita baca tadi. Bukan tugas dari para murid itu. Kalau di dalam doanya Tuhan Yesus di Yohanes 17, saya suka banget dengan ayat ini. Ketika Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya, dia meminta anugerah Bapa di surga menyertai hikmatnya, perlindungannya. Tuhan Yesus bilang, saya nggak minta Bapa supaya murid-murid ini, mereka ini cepat-cepat diambil ke surga bersama-sama dengan saya. Enggak. Saya nggak minta itu Bapa, tetapi yang saya minta Bapa ketika mereka ada di dunia ini, buat mereka bertahan di dalam Kristus. Itu doanya Tuhan Yesus kepada Bapaknya untuk murid-muridnya. Tetapi apakah berhenti di situ? Di ayat 20 dikatakan, tetapi doa ini bukan berlaku kepada mereka, murid-murid Tuhan Yesus maksudnya. Tetapi doa ini berlaku bagi mereka yang menerima pemberitaan firman dari murid-murid ini, yaitu kita yang ada di tempat ini sekarang. Kekuatan yang sama, hikmat yang sama, roh yang sama, kesucian yang sama, pengenalan akan Allah yang sama, pengampunan dosa yang sama, perubahan sikap hidup yang sama, dan panggilan hidup yang sama menjadi penjala manusia dan menggembalakan domba. Itu milik kita. Siapa domba kita yang harus kita gembalakan? Siapa manusia yang harus kita jala? Mulailah dari rumah. Yuk, mulai lagi dari rumah. Paskah bukan hanya membawa kita euforia, sukacita, Yesus bangkit menang, ada acara digelar, orang dicambuk sampai berdarah rasanya. Mungkin saya ingat sekali dulu ya Bu Inga, kita buat, siapa namanya ya dulu? Dulu kami tidak di sini, dulu kami PDMNC ada di B2 MNC Tower ya. Siapa namanya itu? Dia bawa salib, bener-bener luka loh, masuk rumah sakit loh. Ingat ya Pak Steven? Karena salibnya berat banget. Dan dia sampai bilang mamanya nggak marah, saya nggak enak, kita pengurus waktu itu nggak enak sekali.
Gitu, aduh, saya nyesel. Kebetulan saya dengan Bu Inge kita buat skrip itu, rasa bersalah saya karena memang kita nggak ngedapetin salib yang ringan waktu itu. Salibnya tuh agak berat gitu. Terus dia masuk rumah sakit. Tapi yang membuat kami tercengang adalah anak muda ini senyum-senyum. Aduh, saya lupa namanya. Kak, nggak apa-apa Kak Glena katanya. Nggak apa-apa, aku baik-baik aja ya. Paling cuman dioperasi ya Bu. Operasi kecil gitu, ada operasi. Dan ibunya bilang apa yang membuat saya kaget? Nggak apa-apa, biar dia rasa bagaimana sakitnya Yesus disalib. Dan ibunya bersyukur anaknya bisa merasakan itu. Itu baru fisik Bapak Ibu. Tetapi menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah dengan sakitnya fisik kita merasakan sakitnya fisik Yesus, itu akan mengubah hidup kita? Apakah kita bisa menghormati, menghargai dia sepantasnya di depan hidup kita? Apakah kita mau, bukan cuma sikap hidup kita yang berubah, tetapi kita juga mau melihat keselamatan jiwa bagi orang-orang di sekeliling kita? Udah sejauh mana jalan kita untuk menyelamatkan banyak jiwa? Yuk kita merenung hari ini. Sibuk kerja dari pagi sampai malam, syuting lagi sampai malam dan lain sebagainya. Gak sempet dong Glenn, mikirin itu gak sempet. Siapa bilang? Menjala manusia itu bukan artinya membuat orang yang tidak mengenal Kristus jadi orang Kristen, bukan. Naif kalau cuma mikirin itu. Tetapi yang menjadi persoalan kita adalah satu, orang di sekeliling kita. Apakah melihat kita kecap di sedap? Apakah orang di sekitar kita mau mendengar suara kita karena dia percaya apa yang keluar dari bibir kita adalah suara Allah? Amin. Ini yang penting. Ini yang harus dihidupi. Apapun jabatan kita, apapun posisi kita, apalagi Bapak Ibu yang mempunyai anak buah, yang punya staff, mereka lah domba kita Bapak Ibu. Mereka yang harus kita rengkuh, kita peluk lebih dahulu. Mereka yang 8 jam, mungkin 9 jam atau 10 jam di kantor ini bertemu dengan kita. Mereka lah yang disebut dengan domba Allah. Gembalakan yuk, yang dipercaya oleh Tuhan. 10 orangkah? 15 kah? 20 orang kah? Atau 100 orang kah di bawah Bapak Ibu? Mereka domba kita. Pelihara dan kelolalah dengan caranya Kristus. Mulai perkataan dan perbuatan kita serupa dengan Kristus. Bibir yang mengeluarkan kalimat dari Allah adalah bibir yang mengubahkan hidup orang lain. Sehingga orang bisa menerima keselamatan dari perkataan kita, dari keberadaan kita di sekelilingnya. Saya ingat cintanya Simon Petrus, yang pada akhirnya benar-benar dia bisa mengaplikasikan keinginan Tuhan Yesus untuk menggembalakan dan memelihara dombanya. Cintanya luar biasa. Mas Andrew boleh? Ketika ku bertanya tujuan hidupku, mengasihimu atau melukaimu, ketika ku sadari betapa rinduku bersamamu Bapa di kekekalan abadi selamanya. Kan ku berjuang untuk menggapaimu, kan ku berlari dalam hadiratmu, ku ikut kehendakmu Bapa demi kemuliaan-Mu.
menginspirasi saya membuat lagu ini. Apakah hidup saya mencintai Tuhan atau melukai Tuhan? Saya ingat ayat ini, mohon maaf, di kamar mandi Bapak Ibu. Ketika saya mau mandi, kepending Mbak Rina mandinya. Karena enak, di kamar mandi ada ekonya. Saya nggak punya mic di rumah. Kalau mandi itu menggaung suaranya. Gitu. Saya ingat itu, lalu saya mikirkan, inilah perasaan Simon Petrus. Apakah tujuan hidup saya itu mencintai atau melukai Tuhan? Yuk kita pikirkan ini menjadi bagian hidup kita Bapak Ibu. Paskah bukan hanya berbicara tentang perubahan hidup kita yang sudah dibaharui seperti bayi yang lahir kembali dengan pengampunan dosa dari nol kembali, starting from zero. Tetapi Paskah berbicara menyelamatkan jiwa di keluarga kita, anak, istri, suami, pembantu, asisten rumah tangga, tukang kebun Anda kah? Driver Anda kah? Lalu keluar dari rumah, tukang Grab kah? Kalau kita sekarang naik Grab. Caranya nggak harus berkhotbah ketika bertemu dengan orang di busway. Bukan. Tetapi ketika melihat ada orang yang lebih layak duduk, kita berani berdiri. Padahal kita masih jauh. Kita sudah mencerminkan Kristus, dan mereka orang yang diberi itu melihat, orang ini berbeda. Ketika kita mau buka pintu, ada office boy bawa makanan, biasa dapat titipan dari karyawan itu banyak banget, berplastik-plastik sampai 2 tangannya penuh. Kita melihat dan kemudian pas-pasan kita buka pintu dengan arah berlawanan. Kita nggak keberatan untuk membukanya. Ayo mas, duluan mas. Kecil masalahnya, tetapi pernahkah dilakukan dengan automatically? Mungkin nggak kepikir. Yuk mulai sensitif. Kita nyalakan radar sensitif kita dengan karakter Kristus. Ketika ku bertanya tujuan hidupku, mencintaimu atau melukaimu, ketika ku sadari betapa rinduku bersamamu Bapa di kekekalan abadi selamanya. Kan ku berjuang untuk menggapaimu, kan ku berlari dalam hadiratmu, ku ikut kehendakmu Tuhan demi kemuliaanmu. Ku peluk Tuhanku yang kudus tak lepas selamanya. Ku berjuang dan terus berjuang mencintaimu. Mencintai Tuhan bukan sekedar cinta secara vote, kata Paus Fransiskus almarhum. Saya pencinta beliau. Tesis S2 saya memuat Laudato Si beliau. Mencintai Tuhan, kasih itu bukan vote, tapi kasih itu demonstration, didemonstrasikan. Yuk, jemaat PDMNC Center, karyawan MNC Group yang ada di tempat ini adalah para demonstratornya kasih Allah. Keluar dari sini bukan selesai dalam ibadah ini, tapi keluar dari sini kita berbeda, artinya sama dan serupa dengan Kristus. Amin. Silakan kepada para singer musik bisa masuk. Mari kita bangkit berdiri.
Oh Bapa di dalam kerajaan sorga, Oh Elohim Yahweh yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Hamba berhenti berbicara Bapa, tapi biarlah anak-anakmu di tempat ini boleh merasakan cinta-Mu, menyentuh hati dari anak-anakmu di tempat ini Bapa, mengusik hati mereka hari ini untuk kembali bertanya apakah tujuan hidup kami sudah mencintai Tuhan atau malah melukai hati Tuhan. Bapa, biarlah ini menjadi kekuatan kami untuk meneruskan perjalanan hidup kami dengan cinta yang benar, cinta yang dinikmati, dikecap sedap oleh Bapa di sorga. Maafin kami ya Bapa, maafin dosa dan kesalahan kami kalau di dalam kehidupan kami belum menyenangkan hati-Mu. Kami mau berjuang mengejar Engkau, mengejar cinta kami yang sejati. Ya Tuhan, ya Bapa, Engkaulah cinta sejati kami Bapa, Engkaulah belahan jiwa kami Tuhan Yesus. Inilah kami yang siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menerima bagian panggilan-Mu Bapa. Seperti Yesus telah menyelamatkan banyak jiwa dan murid-murid Tuhan Yesus telah mendapatkan utusan yang sama, maka kami sebagai orang-orang yang menerima pemberitaan firman dari murid-murid-Mu, kami punya panggilan yang sama Bapa. Kami mau menyelamatkan jiwa dari perkataan dan mulut kami Bapa. Kami mau menginterpretasikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Pimpin dengan Roh Kudus-Mu yang luar biasa itu Bapa. Cintai kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, agar apa yang kami perbuat pada hari ini sebagai titik awal kami sampai kami kesudahan hidup dan di kekekalan kami bertemu dengan Bapa dan Engkau mengatakan, I know you my child. Inilah doa syukur kami Bapa, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Glena Dumasari Lubis atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati Pastor dalam pekerjaan pelayanan senantiasa sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman PDMNC Center. Ya. Untuk doa bersama Senin 28 April 2025. Senin besok pukul 18, doa bersama Senin, lokasinya ada di iHub lantai 4 S Gedung Sindo. Bagi rekan-rekan sekalian yang dapat hadir, yang ingin hadir bisa menghubungi PIC-nya Bapak Han di nomor yang tertera pada layar. Berikutnya. Untuk minggu depan perayaan Ekaristi Jumat pertama tanggal 2 Mei 2025 pukul 12 sampai dengan 13 tempatnya di MNC Cafe Hall. Tempat ini di iNews Tower lantai 3 dipersembahkan oleh Romo Thomas Ulun Ismoyo PR Keuskupan Agung Jakarta. Bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin bisa mengajak rekan-rekan yang lain beragama Katolik bisa ikut hadir di misa Jumat pertama minggu depan. Dan untuk ibadah Jumat Persekutuan Doa MNC Center kembali hadir di 9 Mei 2025 dilayani oleh Pastor Kristo Konrad Huta Barat SHMH. Waktu yang sama pukul 12 sampai 13 di tempat yang sama MNC Cafe Hall di iNews Tower lantai 3. Berikut laporan kas dan persembahan PDMNC Center untuk Sarglo akhir per 25 April 2025 tertera pada layar. Bagi rekan-rekan kami mengundang juga bagi rekan-rekan sekalian yang ingin ikut dalam diakonia bisa menghubungi nomor yang ada di layar, baik itu Ibu Yordina maupun Ibu Leni. Ya. Baik, terima kasih. Sebentar kita akan mengembalikan sebagian berkat kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik Bapa, ini kami Tuhan anak-anak-Mu datang Tuhan Yesus ingin memberikan berkat padamu Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan maupun yang belum tepat memberi Bapa. Kau berkati juga Tuhan untuk kedua bendahara kami Tuhan, untuk Ibu Yordina dan Ibu Leni Bapa. Kau berikan mereka hikmat senantiasa Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Thank you so much. Please be seated. I want to share a few things because after long, please be seated. Duduk aja. A few things. Shalom semua. Yeah, I'm so happy to be back here again. My sister Inga day before yesterday, she asked if I can join. So usually I'm busy, but I happened to be. I was available. I was so happy, excited, especially my sister here. She's going to preach, and she's on fire. Praise be to God. She is, and we all must be on fire. We cannot bring anything else back, you know. I'm now this year. Sorry, I have to mention my age. I'm 69 because I have a young wife. I don't want to mention. Usually don't want to mention my age, but I don't feel that. But thank God for that. It's been through so many things in life, and I realize that I can bring nothing back. And whatever time I have, you know, I don't know how much time I have. Sugar problem, old age, all the problems, they want to visit us. So thank God He is able to give us strength to hold it. Somehow, no blood pressure and all have been with me for quite some time, but I'm still very active for my age. I'm very active, so I praise God to serve Him. For those who don't know, I've been with MNC Group since 2007. First started with my sister there, first with her in Kabujuru. Yeah, then after 6 months, almost 1 year, moved to this place. And God gave me a very special position. That is, I'm very strategic to the company because I'm a Singaporean, I guess. So God has blessed me. Usually people retire at, this is my testimony. Usually people retire in MNC at 55. Probably you're good, you might get a few years tambahan. But I retired at 67. It's really God's grace. But I'm so excited. With me and my wife, we always take time to go and minister whenever we can with whatever we have. Like just now, Bu Glena shared that there's nothing better than we can win souls for the Lord. Nothing we can bring. You want to be rich in heaven. You want a great place in heaven. You want to be treated like my son, my daughter. Come. We must win souls because that's the kingdom of God. We are going into the kingdom of God. We, as Christians, we must understand what is the kingdom of God. We must. Very important. We are here in the kingdom of God. And I went back after 67. I asked for retirement because I wanted to serve God full time. And but I know they had difficulty trying to replace, because 1 year earlier, I also asked, I didn't get. So this time I offered, how if I will do work from home, you know, I can sign all documents you can send. I want to go back to Singapore because I don't know what excuse to give. I actually want to do full-time ministry here, but I have to. So I decided I'll go back to Singapore. So we went back to Singapore. 1 year they agreed. And although I resigned from MNC Group, but still I'm working in his Paharis back office. So masih kerja sama. Still, you know, for the sorry, I'm taking your time because. You know, for 4 years when I was from Sindu, I was moved to, because Sindu they're going to close, so Pahari moved me to MNC Land. Once MNC Land, I went there. They told me expatriate cannot get THR. Wow, my heart broken now. 13 years I got THR, then suddenly no THR. Really broke my heart. You know, if you're a working person, every rupiah counts. You know, so I don't know a lot. I struggle with that, accepting that. But you know, I resigned, I went back to Singapore, and then last year, 2024 November, I came back to Indonesia to start serving.
And then this year, I didn't ask also. I got THR, I'm freelance working. You see how God, and I needed the money so badly, and then God gave THR. I don't know how to thank God, I was serving all these 6 months. I've been here since November. We are here. Me and my wife, we hardly get, and she's preaching now, she's a theology student, finished her associate degree, now going to finish her full degree in probably end of this year or beginning of next year, 2026. Because of COVID, her degree was delayed. But she's already preaching in the main service, start from youth service. This week, supposed to speak at the youth service, I hope so. So we are very active, and the best joy we have is that we can see, 6 months, the church is growing. Almost every week winning souls. Every week, sometimes the soul just walk in. Last week, that lady, she had some problem. I don't know what's wrong with her. She walked up and down there, got a lot of church. She came to our church. I mean, God is so great. If you give him room, you allow him space, take time to be in his presence. Any problems can be resolved. Until today, I'm faithfully praying for MNC Group. Every time we pray, we both pray for MNC Group. But the MNC Center too is in our hearts. And I thank you for this opportunity. And I hope I tidak lupa itu urutannya gimana. Selalu doa syafaat, saya sering doa syafaat di sini. Masih ingat nggak? Aku coba ya. Holy Spirit will guide me. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Thank you so much. Thank you, Father. Mari kita doa. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful day that you have given us. That even in our working place, we can come and worship the Lord. In many countries, even from where I come from in Singapore or other countries, I've never heard of where working place we can come and pray. Probably they may have a group, Lord, but here we can have a church, like a church service, real ibadah Tuhan. So we are so privileged. So thank you, Lord Jesus. Thank you. We pray your blessing, Lord. Thank you for our Bu Glenna today sharing your word. I pray, Lord, that word that has come from her through you, I pray, Lord, it will touch our hearts, that we feel the conviction and the commitment to wherever we are, that we will share your gospel, Lord. That we will, maybe not even by words, but we can just by our actions express your love. So we need your love. So we pray, Lord, Father, fill us, Lord, with your love. I thank you, Lord, also for pengurus PDMNC Center, Bu Inga, and all our worship leaders, our doa, all our brothers and sisters in the doa team. I thank you, Lord, for your faithfulness and blessing us. I pray blessing upon each and every one. I also pray blessing for each one, the musicians, not forgetting the musicians, and also the media. We pray your blessing and grace for them, and also those who ushers and those who are helping. We thank you, Lord, that even here we can serve you, Lord, that you have given us opportunity. Help us, Lord, to serve with love. I pray your love upon each and every one here, Lord. Everyone who have faithfully come here, you know their hearts. You are our Father in heaven. Your love is so much that we remember this Pascha, Lord, that you gave your life for us, Lord. It wasn't easy, Lord. You struggled with it, even though you are the Son of God, but you made sure that your love for us can win us, can bring salvation to us, that we will not be dead and gone, but we will live with you for eternity. So I pray a blessing upon each and everyone here, and I pray bless their families too. We also pray, Lord, for MNC Group. Thank you, Lord, for MNC Group giving us this privilege to worship in this company. We also pray, Lord Jesus, every unit in MNC Group. Most of all, Lord, we want to pray for our CEO, founder, and chairman, our Pak Haritanu Sudibyo. I pray your blessing and protection upon him, Lord. I pray, Lord, you bless him abundantly. Until today, you have blessed him and protected him. I pray your continued
protection. Surely, Lord, there will be many challenges, but in every challenge you are there. So, Lord, because He is a blessing to so many families, Lord, in MNC Group. So I pray, Lord, you protect our leader, protect our corporate Gembala. I pray your anointing and grace upon him, good health. I pray your also for Bu Liliana. I pray, Lord, woman of God, I pray your blessing upon her. Thank you, Lord, for the strength in her. I pray your grace upon her. Many people are inspired. I also pray blessings for all the children. Some of them are directors here. I pray, Lord, blessing for Bu Jessica and also Warren and also all the family. We pray your blessing and grace upon them, and I pray, Lord, that you will continue to use them to be a blessing, O Lord. Father, we also want to pray for every MNC Group directors, management, every leader. I pray, Lord Jesus, that every unit and every first ring, second ring, third ring, fourth ring, right down, O Lord, to the lower positions, everyone is precious to you, Lord Jesus. I pray your blessing and grace upon MNC Group. Prosper, Lord, every unit. I pray your prosperity, both body, soul, and spirit. May your grace be upon MNC Group, O Lord. Father, we also pray for all the units all over Indonesia. I pray your protection and blessing, O Lord. I pray doors will open, and every place where there is a unit, outside there are also prayer groups. I pray a blessing, a Lord, like Indovision and also in Kebun Juro and also other provinces. I pray your blessing and grace, O Lord. Father, we also at this time want to pray for our nation. We want to pray for our President, Bapak Prabowo, and also Vice President Gibran, and all the ministers, Bupati, Wali Kota, governors, and all the people, leaders in this nation. I pray your blessing and grace, Lord. Thank you, Lord, for the peace in this nation. Thank you, Lord, for protecting us from serious natural disasters. I pray, Lord, your peace and unity will rest upon this nation, and I pray your word will be freely preached. Bless every church in this nation. Bless every believer in this nation. And I pray your will be done in Indonesia. We love Indonesia, and we know you love Indonesia too. So we pray your blessing and grace. We give you all glory and honor. We thank you and praise you in Jesus' name. Now call upon Mari kita mengangkat kedua tangan kita, Bapak Ibu. Kiranya hikmat kecerdasan roh untuk mengerti dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Roh yang takut akan Tuhan, cakap untuk mendengar firman Tuhan, pengampunan dosa, menjadi ahli waris kerajaan sorga, menjadi milik bagian kita semua. Kiranya kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bencana alam, roh-roh jahat, orang-orang jahat, segala penyakit. In the name of Jesus, dilepaskan dari semua itu. Damai sejahtera sukacita yang datang dari Allah Bapa Elohim Yahweh kita. Cinta kasih, pengajaran, kebenaran teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis hikmat sehingga kita menjadi cerdas untuk mendengar suara firman Tuhan dan melakukannya yang berasal dari Roh Kudus. Menjadi milik bagian kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih.